ada sumber data dan jenis data. Sumber data yang pertama data primer, yang kedua data sekunder, sedangkan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Slide berikutnya populasi dan penarikan sampel. Populasi dalam penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya karyawan PT Pegadaian Persero sejumlah 113 orang dan menggunakan teknik penarikan sampel jenuh. Yang kedua, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan peneliti adalah teknik penarikan sampel jenuh. Teknik sampel jenuh merupakan itu kamu baca ya, kecil-kecil dia kan sulit sendiri, dibuat sendiri, langsung ke terus bapak jadi susah baca, susah baca. Nah, lanjut aja hasilnya. Nah, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Hasil rasio squeness dapat dilihat dengan nilai 0,365 dibagi 0,327, hasilnya 1,116. Hasil rasio Kurtoz dapat dilihat dengan nilai 0,463 dibagi 0,644 sama dengan 0,718. Dan hasil rasio Squeness dan Kurtoz berada dalam min 2 dan 2. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Yang pertama ada toleransi sebesar 0,614 lebih besar dari 0,1, sedangkan yang kedua ada VIP sebesar 1,953 buka kurung VIP lebih kecil dari 10. Yang ketiga ada uji heteros. T hitung dari variabel X1 sebesar 0,582 lebih besar 0,05, sedangkan X2 sebesar 0,352 lebih besar dari 0,5. Dan berikutnya ada uji parsial atau uji T. T hitung lebih besar daripada T tabel dan lebih kecil dari probabilitas, yang dimana X1-nya 4,560 lebih besar daripada 2,007 dan lebih kecil dari 0,05. X2-nya 5,457 lebih besar daripada 2,00807 dan lebih kecil dari 0,05. Uji simultan F. Uji simultan F hitung lebih besar dari F table dan SIG lebih kecil dari probabilitas, yang dimana X1 dan X2 66,358 lebih besar daripada 3,12 dan lebih kecil dari 0,05. Sedangkan X1 dan X2 mempengaruhi Y. Uji regresi linear berganda. Y sama dengan 0,556 ditambah X1-nya 0,450 dan X2-nya ditambah X2 0,23, yang dimana A sama dengan 0,556 dan B1 0,450 dan B2 0,423. Koefisien determinan atau R kuadrat. Pengaruh nilai adjust R square X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,715 atau 71,5%.
dan sisanya 28,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak teliti. Karena nilai adjust R square mendekati 1, maka dapat disimpulkan kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel-variabel independen cukup kuat. Slide berikutnya, kesimpulan. Nilai koefisien disiplin kerja bernilai positif 0,450 atau sebesar 45% hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh disiplin kerja atau X1 terhadap kinerja karyawan, yaitu Y. Keputusan ini dapat dibuktikan dengan hasil uji T untuk variabel disiplin kerja X1 mempunyai T hitung sebesar 4,560 ditambah T table sebesar 2,007, maka HO ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, nilai koefisien lingkungan kerja atau B2 bernilai positif 0,423 atau sebesar 42,3%. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh lingkungan kerja atau X2, terdapat kinerja karyawan atau Y. Keputusan ini dapat dibuktikan dengan hasil uji T untuk variabel lingkungan kerja X2 mempunyai T hitung sebesar 5,457 ditambah T table sebesar 2,007, maka HO ditolak dan H1 diterima. Yang ketiga, nilai koefisien determinan adjust R square. Adjust R square adalah R2 adalah 0,715 atau sebesar 71,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja atau X1 dan variabel lingkungan kerja atau X2 berkontribusi sebesar 71,5% terhadap variabel keputusan pembelian atau Y. Sedangkan sisanya buka kurung 100% dikurang 71,5% sama dengan 28,5%, disebabkan dari faktor yang lain yang tidak teliti. Slide berikutnya, saran. Ada suara biar gak ngantuk.